Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan Zoom ini ingin melakukan presentasi tentang sektor finansial dengan emiten PT Bank Sentral Asia. Sebelum melakukan presentasi, lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, M. Afridal, dengan NPM 21110233 dan teman saya. Nama saya Nurul Hafiza dengan NPM 2110219. Saya Arif Rahman Hakim dengan NPM 2110235. Nama saya Cynthia Melia Saragi dengan NPM 21110214. Baiklah, masuklah kita ke sesi presentasi. PT Bank Sentral Asia Building Software Institution and Providing a Profit Financial Service. Dengan economic growth-nya mengalami peningkatan sebesar 4,95% dan headline inflation-nya mengalami peningkatan sebesar 1,52%. Currency exchange-nya mengalami pengurangan sebesar 2,63% dan BI rate-nya mengalami peningkatan sebesar 6,00%. Adapun US dollarnya mengalami peningkatan sebesar 24,43 BN dan current account-nya mengalami pengurangan sebesar 0,60% dan dolarnya juga mengalami peningkatan sebesar 150,2 BN. Kami memulai cakupan pada Bank Sentral Asia (TBK) dengan rekomendasi untuk melakukan aksi beli berdasarkan harga target jual selama 12 bulan sebesar Rp10.602,78 yang menyiratkan kenaikan sebesar 16,2%. Dari harga penutupan terakhir sebesar Rp9.125 pada 10 September 2023, target harga tersebut didasarkan pada perhitungan tertimbang balance per share yang mencakup equity cash flow, multiple, valuation and relative. POP juga tumbuh 22,1% menjadi 31,7 triliun, utamanya karena perbaikan dalam bunga bersih dan pertumbuhan pendapatan selain bunga yang stabil. Pinjaman kepada konsumen mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh pertumbuhan pinjaman hipotek sebesar 12,0% karena acara BCA Export per seri. Ini meningkat menjadi 5,6% dari 5,0% karena biaya guna tetap dan hasil aset yang lebih baik. Sektor perbankan terus menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pinjaman dari berbagai sektor industri tumbuh sebesar 8,19% dengan pinjaman investasi yang meningkat sebesar 10,1%, sementara modal kerja mengalami peningkatan 6,6%. Terus membaik mencapai 81,1%, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pinjaman dan simpanan. Ini mencerminkan stabilitas dan kekuatan yang kuat dalam sektor perbankan. Kinerja harga 12 bulan terakhir, harga saham BBCA naik 12,6% dari 31 Juli 2023 ke 31 Juli 2024. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja indeks LQ45 minus 5,38% dan sektor minus 2,50%. Ringkasan perdagangan 12 bulan terakhir, harga tertinggi 10.325, harga terendah 8.700, harga penutupan
10.275 dan pertumbuhan 3,53%. Kinerja BBCA secara konsisten lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain di industri ini. Dalam 6 bulan terakhir, tahun berjalan dan setahun terakhir kinerja 3 tahun dan 5 tahun menunjukkan bahwa BBCA mengguli sebagian besar perusahaan sejenis. BBCA termasuk dalam 22 indeks yang mencerminkan posisinya yang kuat di pasar Indonesia. Indeks-indeks tersebut mewakili berbagai sektor termasuk bisnis, investasi, keberlanjutan, dan keuangan. Secara keseluruhan, Lanjut profil perusahaan yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA merupakan bank swasta yang didirikan pada tahun 1997. Selama lebih dari 63 tahun, kami tidak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran. Solusi finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah. Bisnis didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta perbankan elektronik lainnya. Siapa saja yang dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang ditawarkan BCA sesuai dengan komitmen senantiasa di sisi Anda. BCA akan terus berupaya menjaga kepercayaan dan harapan nasabah serta para pemangku kepentingan memenangkan kepercayaan untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan finansial para nasabah adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi BCA. Sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, BCA aktif di bidang penyelesaian pembayaran serta penyaluran kredit sebagai upaya mendukung perkembangan usaha di Indonesia, serta meningkatkan perkembangan ekonomi nasional. Saat ini, BCA belum termasuk dalam daftar global systemically important bank atau GSIB. Namun, kami akan terus meningkatkan kompetensi dan kinerja bank untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu bank swasta terbesar terbaik di Indonesia. Bidang usaha BCA menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan sesuai dengan anggaran dasar BCA. Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, BCA sebagai bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat kad deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya. Lalu di dalamnya ada surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, lalu surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada pinjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, tunjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang kesepuluh, melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang kesebelas, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang ke-12, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. 13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. 14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. 15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. 16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku dan melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain. Baiklah, selanjutnya saya untuk menjelaskan sorotan kinerja dalam grafik. Dari gambar tersebut menampilkan laporan keuangan Bank Sentral Asia atau BBCA untuk periode Desember 2020, 2021, 2023, dan 2024 Juni. Dengan menjelaskan sorotan kinerja dalam grafik untuk versi laporan 2.0. Itu laporan keuangannya, laporan neraca atau balance sheet menampilkan data aset liabilitas dan ekuitas perusahaan. Untuk laba ruginya income statement menampilkan data mendapatkan pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan. Terusnya arus kas cash flow statement menampilkan data arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Dari rasio keuangannya menampilkan rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan, rasio DAR, DIR, EPS, dan PIR. Informasi lainnya yaitu miscellaneous menampilkan informasi tambahan seperti jumlah saham beredar, kapitalis pasar, dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Total aset yang kita lihat pada tahun 2020 menampilkan sebanyak total equity 184 US dollar, dan sampai akhir tahun Juni 2024 meningkat sebesar 20%, sebanyak 240.
Dan pendapatan bunga bersih BBCA meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir, dengan tahun 2023 meningkat sebesar 25,5% dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyeksi keuangan. Untuk proyeksi keuangan, laba bersih BBCA mencatat laba bersihnya itu sebesar 48,639122 IDR miliar pada tahun 2023. Laba bersihnya menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Laba bersih tahun 2023 meningkat sebesar 19,4% dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan bunga bersih BBCA meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Pendapatan bunganya itu meningkat 25,5% dibandingkan dengan tahun 2022. Beban operasional bisa dilihat, total beban operasional BBCA meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir, dengan beban sebesar meningkatnya 20,3% dibandingkan dengan tahun 2022. Asetnya Evaluasi dan rekomendasi. Ringkasan WACC berdasarkan gambar yang disediakan, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC PT Bank Sentral Asia adalah 15,9%, biaya ekuitas 15,95%, biaya utang 5%. WACC adalah metrik penting untuk mengevaluasi profitabilitas investasi dan proyek. Ini mewakili biaya rata-rata untuk mendanai aset perusahaan dengan mempertimbangkan pembiayaan utang dan ekuitas. WACC yang dihitung sebesar 15,9% menunjukkan tingkat pengembalian yang dibutuhkan BBCA untuk melakukan investasi yang menguntungkan. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan harus menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari 15,9% dari proyek-proyeknya untuk menutupi biaya pembiayaannya. Analisis SWOT strike. Brand yang kuat dan dikenal luas Indonesia, jaringan kantor dan ATM yang luas, layanan perkembangan digital yang inovatif, manajemen yang berpengalaman dan profesional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, peningkatan penetrasi internet dan smartphone, perubahan perilaku konsumen menuju digital. Weakness, struktur biaya yang tinggi, fokus pada segmen nasabah korporasi yang rentan terhadap risiko, terus persaingan yang ketat dan bank-bank lain, ancaman masuk pemain baru seperti bank digital, kekuatan tawar-menawar pembeli yang tinggi, ancaman produk dan layanan pengganti. Dapat kita lihat dari gambar di atas, kami memberikan rating buy untuk saham BBCA, di mana target price pada saat ini berada pada level 9.900, maka masih terdapat offset potensial peningkatan grafik dari tahun ke tahun. Meningkat dari tahun 2023 sampai tahun sekarang. Menandakan pembelian saham BBCA sangat worth it untuk dibeli dan dikelola bagi para investor dan para pengelola saham baru.
Sekian dan terima kasih hasil presentasi yang kami sampaikan tentang PT Bank Sentral Asia. Saya Emma Prijal pamit undur diri dan teman-teman saya. Saya Arif Rahman Hakim. Saya Nurul Hafizah. Saya Sinta Melia Saragi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.